Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Fathia Nurani, NIM 140142023, nomor presensi 24. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengelolaan kelas dalam pembelajaran kelas rangkap atau bisa disebut sebagai PKR. Dan untuk cakupan materinya ada 3, yakni yang pertama penataan ruang kelas, yang kedua pengaturan denah, dan yang terakhir pengaturan pajangan. Nah, materi yang pertama mengenai penataan ruang kelas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menata ruang kelas dalam PKR. Nah, antara lain yang pertama yaitu daerah pajangan. Hasil karya seni murid yang sebaiknya dipajang di tempat yang ditentukan oleh guru. Gunakan ruang kelas yang ada dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kemudahan bergerak. Kemudahan bergerak bagi guru dan murid juga perlu dipikirkan. Guru dan murid dapat leluasa bergerak dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain, dari murid ke murid, dari dan ke tempat sumber belajar tanpa menimbulkan gangguan yang berarti. Yang ketiga, ada sinar atau cahaya. Pengaturan tempat duduk murid harus diperhatikan. Pandangan murid jangan menantang matahari. Dan yang keempat, panas dan ventilasi. Murid jangan duduk di tempat yang langsung terkena sinar matahari. Nah, ventilasi dalam ruangan haruslah cukup baik. Lalu yang kelima, ada papan tulis. Penggunaan 2 papan tulis dalam PKR akan lebih baik. Papan tulis yang bisa dipindah-pindah untuk kerja kelompok akan sangat berguna. Lalu yang keenam ada bangku dan kursi. Jangan menggunakan bangku dan kursi menjadi satu. Hal ini akan menyulitkan dalam mengatur bangku dan kursi saat kerja kelompok. Lalu yang ketujuh, meja guru. Meja guru diletakkan di tempat yang memungkinkan guru dapat memandang seluruh murid saat guru duduk. Dan yang kedelapan ada sudut aktivitas. Pikirkan tempat sudut aktivitas sehingga murid dapat bekerja atau belajar di sudut itu tanpa mengganggu murid lainnya. Nah, ada beberapa contoh sudut aktivitas. Yang pertama ada sudut membaca, sudut IPA, sudut hasil karya murid, warung, sudut rumah tangga, dan gudang atau tempat penyimpanan. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai pengaturan denah. Nah, sebenarnya dalam PKR, pengaturan denah seperti gambar di samping, bisa kita lihat sendiri gambarnya, itu termasuk kurang sesuai. Hal ini disebabkan karena yang pertama, tidak luwes jika guru ingin beralih dari bentuk kegiatan klasikal menjadi kegiatan kelompok kecil. Lalu yang kedua, sulit untuk melakukan beberapa bentuk kegiatan belajar yang cenderung bervariasi dalam waktu yang bersamaan. Dan yang ketiga, membatasi gerak Anda untuk melakukan supervise dan memberi umpan balik secara individual. Nah, di situ bisa kita lihat ada 2 pengaturan denah yang sepertinya cocok ya digunakan untuk PKR karena memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama yakni semua sumber belajar ada di dalam ruangan. Guru harus mengatur penggunaannya secara bergilir. Nah, yang kedua, supervisi mudah dilakukan karena semua murid dan kegiatan belajar berlangsung di dalam satu ruangan. Dan yang ketiga yakni kegiatan belajar lebih bervariasi. Nah, lalu juga bisa kita lihat ada 3 pengaturan denah yang juga cocok dalam PKR. Yang pertama yakni 2 kelompok saling membelakangi, di tengah-tengah kelas harus cukup ruangan untuk melakukan kegiatan bagi para murid. Nah, yang kedua ini gambarnya lebih informal. Di sini bangku-bangku tidak diatur secara berjejer dan kita bisa menciptakan peluang bagi murid untuk melakukan interaksi. Dan yang ketiga ini denah yang menggambarkan guru itu menggunakan denah ini yang percaya bahwa murid yang lebih tua dapat membantu murid yang lebih muda atau bisa disebut sebagai tutor sebaya lah. Nah, untuk yang terakhir kita akan membahas mengenai pengaturan pajangan. Di sini untuk menjadikan ruang kelas yang menarik dan membuat murid betah di kelas, salah satunya adalah memasang pajangan. Pajangan dapat berbentuk gambar, grafik, hasil karya murid yang mengandung pesan pendidikan, dan lain sebagainya. Ketika seorang guru menggunakan papan pajangan, guru harus mengetahui fungsinya yakni sebagai alat pengajaran, yakni untuk memberi informasi,
memamerkan karya tulis atau karya murid, menampilkan soal atau teka-teki, dan mendorong murid untuk bekerja sama. Nah, ini fungsi pajangan yang benar ya teman-teman. Nah, itu tadi merupakan pemaparan materi yang saya berikan mengenai pengelolaan kelas dalam PKR yang mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada semua yang telah menonton. Terima kasih, saya pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.